Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Oliviana Santaria. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai resiko investasi. Jadi pada saat ini, kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang apa saja resiko dalam investasi. Mohon disimak baik-baik ya teman-teman video kali ini, dan semoga juga teman-teman mengerti apa yang saya jelaskan. Sebelumnya, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu resiko. Resiko merupakan sebuah kemungkinan maupun ketidakmungkinan yang akan terjadi ketika kita membuat sebuah keputusan. Resiko dapat terjadi jika kita dalam membuat keputusan tidak memiliki perhitungan yang matang. Contohnya saja ketika kita akan melakukan sebuah investasi, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu portofolio dari perusahaan tersebut sebelum melakukan investasi. Kemudian bagaimana caranya meminimalisir resiko investasi? Dalam meminimalisir resiko investasi dapat dilakukan oleh para investor dengan melihat berdasarkan preferensi investor. Preferensi investor dapat saja berbeda-beda sesuai dengan karakter dari investor itu sendiri. Misalnya saja, ketika akan melakukan investasi, para investor akan meneliti terlebih dahulu atau menganalisis terlebih dahulu portofolio dari perusahaan. Nah, teman-teman, sekarang kita akan melihat jenis-jenis dari preferensi investor. Ada 3 jenis preferensi investor. Yang pertama yaitu risk averse investor, yang kedua risk neutral investor, dan yang ketiga risk seeking investor. Dari ketiga preferensi investor terdapat karakteristik yang berbeda-beda dari setiap preferensi investor. Preferensi investor yang pertama yaitu risk averse investor. Investor jenis ini lebih mengutamakan keamanan dalam berinvestasi atau sebisa mungkin menghindari risiko. Dengan kata lain, investor ini menyukai investasi dengan return yang jelas dan pasti, meskipun rate of return yang rendah. Instrumen yang cocok untuk tipe investor ini adalah obligasi pemerintah. Kemudian preferensi investor yang kedua yaitu risk neutral investor. Investor jenis ini adalah jenis investor yang bersikap netral dalam menghadapi risiko. Tak jarang disebut investor moderat. Mereka menerima adanya risiko tetapi sebisa mungkin menghindari risiko yang tinggi. Biasanya investor jenis ini akan memilih reksadana sebagai tempat untuk berinvestasi. Kemudian, jenis preferensi investor yang ketiga adalah risk seeking investor. Investor jenis ini merupakan investor yang sangat menyukai risiko dan berani dalam mengambil risiko yang tinggi dalam berinvestasi. Selain berani menghadapi risiko yang tinggi, investor jenis ini juga mengharapkan return yang tinggi. Biasanya, investor jenis ini akan lebih memilih jenis investasi saham, falas, atau bursa komoditi. Kemudian kita akan membahas jenis-jenis risiko. Ada beberapa jenis risiko yang harus kita kenali. Yang pertama, risiko sistematis. Risiko sistematis adalah risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor yang secara bersamaan mempengaruhi harga saham di pasar modal. Contoh risiko sistematis adalah peningkatan suku bunga atau interest rate risk, kenaikan inflasi, purchasing power, atau volatilitas pasar yang tinggi, market risk. Kemudian jenis risiko investasi yang kedua yaitu risiko tidak sistematis. Risiko tidak sistematis merupakan risiko yang tidak terkait dengan perusahaan pasar secara keseluruhan dan risiko yang dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Bagaimana dihilangkan dengan cara diversifikasi? Contohnya saja, ada perusahaan ABCD diketahui memiliki banyak masalah dalam internal perusahaan. Misalnya saja sering terjadi korupsi atau penyelewengan dana oleh atasan perusahaan ABCD. Bagi investor yang sudah mengetahui portofolio perusahaan ABCD,
maka dapat menghindari ketika akan berinvestasi di perusahaan ABCD. Itulah yang disebut dengan menghilangkan dengan cara diversifikasi. Kemudian, risiko total. Risiko total merupakan jumlah dari semua risiko yang dialami dalam suatu periode waktu tertentu yang terdiri atas claim severity dan claim frequency. Apa itu claim severity? Claim severity adalah sebaran kontinu tak negatif. Kemudian, claim frekuensi biasanya dimodelkan dengan sebaran diskret tak negatif. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham tentang apa saja resiko investasi dan juga preferensi investasi? Semoga pembahasan di video kali ini dapat teman-teman mengerti dengan baik dan juga semoga dapat teman-teman terapkan di kehidupan nyata ya. Bagi teman-teman yang masih belum mengerti atau belum jelas, silakan tanyakan kepada saya di kontak yang sudah tertera ya. Dadah, sampai jumpa di video berikutnya.